Beresin dulu hidupmu. Dari Gary John Bishop. Kalau kamu mudah tersinggung, berhentilah membaca sekarang. Anda akan menyalahkan hidup Anda yang sulit, bahkan selalu sulit. Itu sudah terbukti bahwa mulailah sadar lalu pisahkan pikiran Anda. Disitulah ekspektasi itu bersembunyi. Kelak kita akan mati. Anda akan menyesali hal yang tidak pernah Anda lakukan. Ini luar biasa bukunya, dalam sekali bukunya. Mari kita bareng-bareng beresin hidup. Hai semua, ketemu lagi di konten selanjutnya di review buku, dan kali ini yang ketiga. Terima kasih yang masih nonton video review yang kemarin. Mudah-mudahan yang sudah selesai menontonnya lalu buru-buru membelinya. Oke, terima kasih, mudah-mudahan ada kebaikannya. Dan di buku yang ketiga, di konten kali ini saya ingin mereview buku judulnya ini, Beresin Dulu Hidupmu, Unfuck Yourself. Oke, dari Gary John Bishop. Ini terjual lebih dari 1 juta eksemplar. Ya, udah pasti ini bestseller. Penerbitnya PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta, dan pertama kali diterbitkan di Indonesia itu tahun 2020. Kalau saya lihat dari covernya oke. Selain judul, ada juga sedikit quote, ubah pikiran negatif jadi tindakan positif. Itu. Kemudian kalau Anda baca di belakang, di sini seperti ada tanda peringatan. Kalau kamu mudah tersinggung, berhentilah membaca sekarang. Ini bukan buku untukmu. Oke. Bahasanya menurut saya jelas, tegas sekali, dan itu mudah-mudahan benar-benar bisa berdampak gitu. Oke, kita mulai bab pertama. Saya review bab pertama. Ini resume saya bab pertama, judulnya Pada Mulanya. Resume saya, setiap hari kita selalu berpikir, bahkan mungkin ribuan pikiran sampai kita tertidur, baik tentang rutinitas, rencana hidup, kejadian yang baru dihadapi, atau tekanan saat bekerja, sampai mengatasi stres. Hal yang harus Anda sadari dari itu semua adalah bahwa Anda memikirkan itu dan pasti membahasnya sendiri di otak Anda. Bahkan Anda bicara dengan bahasa Anda sendiri. Nah, cara dan bahasa yang Anda gunakan dalam perbincangan diri sendiri itu sesungguhnya menentukan bagaimana Anda memandang hidup dan menanganinya. Maka mulailah merubah bahasa Anda, cara Anda berbahasa atau berpikir. Oke, itu tadi bab pertama. Kita lanjut bab kedua. Judulnya, kalau tadi pada mulanya, di sini aku bersedia. Bab 2. Dari judul-judulnya sepertinya kata-katanya memang membuat kita atau mengarahkan kita agar harus seperti ini, harus ada statement, aku bersedia. Ini sepertinya statement-statement yang harus kita ikuti menurut Gary. Oke, bab 2, aku bersedia. Resumenya, bagaimana dengan keadaan Anda saat ini? Bahagiakah atau sudah mengeluh atas keadaan itu? Bersediakah Anda merubah hidup Anda setelah banyak kejadian yang Anda lalui, atau Anda sudah tidak mau berubah? Anda tetap di jalan yang ada saja saat ini. Kalau begitu, itulah pilihan Anda. Itulah kehidupan yang Anda pilih. Jangan ada protes lagi, jangan ada kata tapi lagi. Jadi mulailah bertanggung jawab dengan semua yang terjadi di kehidupan Anda, baik yang tidak terkira atau bahkan mungkin yang tidak terkendalikan oleh Anda. Nah, bab ini menuntun Anda untuk membentuk tujuan, merencanakan langkahnya, dan fokus mengejar apa yang benar-benar penting bagi Anda dan hidup Anda. Bab 3, aku hidup untuk menang. Kalau Anda baca bab 1, bab 2, sampai bab 3, judulnya ini seperti kalimat statement. Maka kalau
Anda baca nanti di akhir bab itu pasti Gary meminta Anda untuk mengucapkan judul ini. Bab 3, Aku Hidup Untuk Menang. Resumenya, disadari atau tidak, hidup kita hari ini adalah cara yang telah kita pikirkan, dan itu mengendap di alam bawah sadar kita. Menurut penulis, kita tidak pernah kalah. Kita disetting untuk menang karena apa yang dijalani adalah yang telah didiktekan oleh pikiran paling dalam dari kita, dan itu yang kita jalani. Terlepas itu jalan yang kita pilih secara sadar atau tidak. Misalnya Anda berpikir, aku tidak pandai atau aku tidak semampu dulu. Itu melekat di benak alam bawah sadar, sehingga Anda akan berusaha membuktikan kebenaran bahwa Anda memang tidak pandai. Betapa besarnya pengaruh benak Anda. Jadi mulai pikirkan hal yang ingin Anda ubah dan apa yang ingin Anda capai. Mulai petakan langkahnya, lalu bentuk pola agar Anda teguh dan bisa merealisasikannya. Karena Anda hidup untuk menang. Oke, bab 4, Aku Bisa. Hal yang tidak bisa kita hindari adalah masalah. Tapi bahayanya adalah ketika masalah itu datang lalu menyebar ke aspek yang lain, sehingga membuat kekacauan di diri Anda, dan Anda lalu mulai mengumpulkan semua yang bermasalah itu untuk diselesaikan. Dan akhirnya Anda akan menyalahkan hidup Anda yang sulit, bahkan selalu sulit. Caranya Anda harus mundur. Mundur untuk mengingat kembali semua kenangan. Kenangan pahitnya, kenangan bahagianya yang telah Anda lalui. Karena itu sudah terbukti bahwa Anda sudah melalui dan menyelesaikannya. Lalu untuk masalah yang sekarang, Anda juga harus mundur. Mundur untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Mundur sampai Anda tidak terhubung dengan emosi Anda, agar Anda bisa melihat dengan cara pandang yang baik. Mundur karena Anda terlalu dekat dengan masalah itu. Dan saat Anda berada di sudut yang benar, baru Anda bisa menyelesaikannya. Anda bisa. Oke. Nah, di bab 4 ini sepertinya sedikit solusi bagi Anda yang mungkin rumit dalam menyelesaikan masalah. Bisa jadi masalah-masalah yang kecil juga Anda kerepotan. Karena mungkin masalahnya tertumpuk banyak, kemudian Anda ingin menyelesaikannya secara bersamaan. Saya pikir tidak akan bisa. Jadi sarannya di sini Anda mundur dulu. Kalau untuk masalah kekacauan diri Anda, mungkin Anda mundur sedikit, mundur ke belakang mengingat tentang perjuangan Anda, kebahagiaan, rasa pahit yang udah dilalui, dan itu cukup untuk meyakini Anda bahwa Anda juga sudah bisa melaluinya, Anda juga sudah bisa menyelesaikannya. Oke, bab 5, Aku Merangkul Ketidakpastian. Resumenya, setiap dari kita sangat membutuhkan kepastian. Bahkan tidak jarang kita juga meramalkan sesuatu demi kepastian itu. Kita ingin siap dan ingin aman. Tapi bukankah bertahan dengan apa yang nyaman menurut Anda dan melakukannya hal yang selalu kamu lakukan itu seperti begitu saja? Tidak bergerak maju? Padahal kepastian Anda saat ini pun tidak benar-benar bisa Anda pertahankan selamanya. Jadi, bermimpilah dan ambil resiko mewujudkan mimpi itu. Mulai dengan hal-hal yang sederhana yang bisa Anda kendalikan, dan berhenti cemas dengan hal yang tidak bisa Anda kendalikan. Jangan pedulikan, wujudkan saja. Bab 6, judulnya Aku Bukan Pikiranku, Aku Adalah Tindakanku. Resumenya agak berbeda. Begini, tiba-tiba Anda tidak ingin melakukan pekerjaan Anda di meja kantor. Tiba-tiba Anda berpikir sebentar lagi juga makan siang. Dan tiba-tiba Anda membuka situs favorit Anda untuk menunggu menghabiskan waktu siang Anda. Itu adalah pikiran Anda yang sebagian besar tidak bisa Anda kendalikan. Mulailah sadar lalu pisahkan pikiran Anda dari diri Anda sendiri dan bertindak dengan pertimbangan terbaik Anda. Orang-orang sukses juga sering merasakan hal yang sama.
Hanya saja mereka berhasil untuk berfokus meninggalkan hal-hal itu, meninggalkan pikiran yang menghantui itu, lalu mulai bertindak. Itu. Oke, bab 7, aku berteguh. Judulnya aku berteguh. Oke, yang harus diyakini, yang harus Anda yakini dan saya yakini juga, kita semua, kesuksesan terbesar itu lahir dari ketidaknyamanan. Itu lahir dari ketidakpastian dan itu lahir dari resiko. Hal yang paling mungkin untuk membuatmu tetap maju adalah keteguhan. Teguh untuk terus berjalan, teguh saat keraguan itu datang, teguh atas ocehan yang bisa menghentikan mimpi Anda, dan teguh untuk menyelesaikan rintangan lalu melanjutkan perjalanan. Oke, bab 8, Anda mengharapkan apapun dan menerima semuanya. Resumenya, benak kita mempunyai segala macam proses pikir otomatis yang bahkan tidak kita ketahui keberadaannya. Ekspektasi adalah salah satunya dan itu penting. Kita selalu memimpikan untuk berhasil dengan pencapaian terbesar hidup kita. Ekspektasi di sini adalah yang berada di bawah permukaan itu, yang tersembunyi. Jika Anda pernah mengalami kekecewaan, penyesalan yang dalam, kemudian penekanan emosi, disitulah ekspektasi itu bersembunyi. Luangkan waktu untuk melihat dengan cermat. Lalu kamu akan menyadari sesuatu bahwa kesulitan dan kerumitan dalam hidup Anda adalah akibat langsung dari ekspektasi yang sedang atau pernah Anda miliki. Oke, bab 9. Bab 9 ini bab terakhir. Judulnya selanjutnya kemana? Di bab ini penulis menyelipkan nasihatnya setelah 8 judul itu dilalui. 8 judul yang tadi, aku bersedia, aku hidup untuk menang, aku bisa, aku merangkul ketidakpastian, aku bukanlah pikiranku, aku adalah tindakanku, aku berteguh, dan aku tidak mengharapkan apapun, dan menerima semuanya. Itu judul-judulnya. Nasihatnya, jika kamu menginginkan hidupmu berubah, kamu harus mewujudkannya. Semua pikiran, perenungan, perencanaan, atau obat anti kecemasan di dunia tidak akan meningkatkan hidupmu jika kamu tidak bersedia keluar, mengambil tindakan, dan membuat perubahan. Kelak kita akan mati. Anda tidak akan pernah menyesali perjuangan Anda. Tidak akan pernah Anda sesali. Anda akan menyesali hal yang tidak pernah Anda lakukan. Padahal Anda tahu Anda bisa berbuat lebih baik. Oke, jadi demikian review buku Beresin Dulu Hidupmu, Unfuck Yourself dari Gary John Bishop. Ini luar biasa bukunya, dalam sekali bukunya, bahasanya oke, kemudian cukup bisa membuat Anda mendorong benar-benar Anda supaya membuat perubahan dalam hidup Anda. Terima kasih, dan di dalamnya juga banyak pengalaman, quote-quote orang-orang yang sukses juga ada di dalamnya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita bareng-bareng beresin hidup. Terima kasih.